Nah, saya pikir dengan pelibatan Satuan Khusus untuk membackup kegiatan operasi KKB di Papua ya, saya pikir itu akan mampu kita selesaikan apabila kita mampu untuk mendeteksi pergerakan dan penyebaran kelompok KKB yang ada di Papua. Kalau kita tidak melakukan evaluasi terhadap semua operasi yang sudah dilakukan selama ini dan tanpa melalui sebuah standar prosedur operasi yang tepat untuk bisa melumpuhkan pergerakan KKB di Papua, saya yakin dari waktu ke waktu ya, walaupun kita rubah nomenklatur, tetap akan terus berkembang kelompok KKB di Papua karena mereka merasa sangat leluasa dan bisa melakukan aksi teror di mana saja. Nah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita melakukan evaluasi secara total, secara menyeluruh, kemudian kita juga bisa tahu antara kekuatan pasukan kita baik organik maupun non-organik yang ada di Papua, kemudian kita juga bisa melakukan evaluasi total terkait dengan dukungan peralatan dan transportasi yang kita gunakan selama ini, apakah sudah efektif untuk mendukung satuan-satuan operasi yang ada di Papua atau tidak. Nah, setelah itu dulu baru bisa kita menetapkan strategi untuk bagaimana bisa melakukan operasi sesuai target yang kita inginkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga pergerakan KKB dapat kita lumpuhkan dan kita tangkap aktor-aktor di balik KKB yang terus mensponsori pergerakan mereka, baik itu sponsor anggaran, sponsor senjata maupun sponsor amunisi. Nah, yang juga keterlibatan di dalam situ ada oknum TNI maupun oknum Polri. Nah, saya pikir ini yang mungkin harus kita bereskan dalam waktu dekat sehingga KKB di Papua dapat kita hentikan pergerakan mereka dan aksi teror mereka. Selain jangka panjang, kita butuh pemerintah pusat untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua atau seluruh elemen masyarakat Papua, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, ya, untuk menyelesaikan kompleksitas masalah di Papua secara menyeluruh. Karena masalah di Papua bukan saja masalah keamanan, tapi masalah kesejahteraan, masalah politik, dan masalah pelanggaran HAM juga merupakan bagian yang tidak kalah penting yang harus kita mampu selesaikan bersama-sama dengan pemerintah pusat. Karena saya yakin dialog yang kita dorong dan kita konsep dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ya akan melahirkan sebuah rekonsiliasi dan sebuah solution untuk bagaimana menyelesaikan masalah di Papua untuk jangka panjang. Jadi rakyat Papua akan lebih nyaman, lebih tenang, dan pemerintah pun juga akan konsisten untuk bisa melaksanakan berbagai macam kebijakan pembangunan yang merupakan bagian dari diktum resolusi PBB tahun 1963 sampai dengan 1964 pasca Papua berintegrasi dengan Indonesia. Saya pikir itu yang menjadi catatan penting dari kami. Terima kasih.